Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 mata kuliah agama Prodi D4 Kebidanan Berlanjut Profesi tahun ajaran 2021 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sakit dan penyakit yang dibimbing oleh dosen kita Ibu Ulfa Husniah Wahyuni SAG MPDI. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 9. 1. Rofiqah Nurlitasari absen 37. 2. Salma Aida Rasyida absen 38. 3. Salma Safinka Elvariani absen 39. 4. Sandrina Nurmalita absen 40. Dan yang kelima, Saskila Putri Rahmadewi absen 41. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Sedangkan sakit adalah istilah untuk keadaan buruk pada pikiran, tubuh, dan hal lain seperti kejiwaan. Sakit adalah perasaan umum saat seseorang merasa sakit atau tidak enak badan. Sebagai calon bidan sekaligus tenaga kesehatan di masa yang akan mendatang, tentu kita akan dihadapkan dengan banyak kasus dari pasien yang pastinya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kita dilatih untuk mulai menumbuhkan sifat kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Dari sudut pandang agama, simpati dan empati yang merupakan suatu tindakan terpuji sepatutnya dimiliki oleh setiap orang, sehingga tercipta keadaan rukun dan damai. Rumusan masalah. A. Bagaimana manajemen menghadapi respon sakit dan penyakit pada klien? B. Bagaimana konsistensi dalam beribadah dalam berbagai kondisi sakit? Tujuan makalah. Yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama. Yang kedua, untuk mengetahui manajemen menghadapi respon sakit dan penyakit dalam Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui konsistensi dalam beribadah saat kondisi sakit. Bab 2. Pembahasan. Manajemen menghadapi respon sakit dan penyakit pada klien. A. Simpati. Simpati adalah suatu proses kejiwaan di mana seorang individu merasa tertarik pada seseorang atau sekelompok orang karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga tidak disertai oleh tindakan. Menurut Ainsberg tahun 2000, arti simpati adalah serangkaian proses interaksi sosial yang timbul dari adanya kejadian tertentu sehingga memunculkan respon terhadap perasaan yang dirasakan oleh individu lain yang sedang menderita serta memerlukan bantuan. Misalnya, di salah satu daerah dekat tempat tinggal kita terjadi sebuah bencana banjir. Kemudian kita tergerak untuk menjadi relawan yang bersedia menyalurkan bantuan dalam bentuk tenaga dan materi kepada para korban, serta menghibur mereka untuk melupakan sejenak permasalahan yang tengah mereka hadapi. Hal tersebut menjadi satu dari sekian banyak contoh penerapan dari sikap simpati dan empati yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Maha Ramah atau Rafiq dan Ia menyukai keramahan dalam segala perkara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelembutan terhadap keluarga sudah terurai dalam wasiat sebelumnya. Dan pesan kali ini adalah kelembutan secara umum dalam semua urusan. Kenapa kelembutan diperintahkan? Sebab Allah Maha Lembut. Dan rif atau kelembutan adalah kumpulan perasaan halus, sayang, dan simpati. B. Empati.
Empati yaitu respon afektif dan kognitif yang kompleks pada distres emosional orang lain. Empati termasuk kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah, dan mengambil perspektif orang lain. Thomas dan Diane Mader 1990 berpendapat bahwa empati adalah kemampuan seseorang untuk berbagi perasaan yang dilandasi oleh rasa kepedulian, dan ada berbagai tingkatan dari kepedulian tersebut. Ada beberapa tulisan mengenai tahap perkembangan kepribadian dan 4 karakter manusia yang dapat menambah pengertian Anda tentang istilah-istilah dalam psikologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya sebagai berikut: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran surat Al-Maidah ayat 2. Sikap empati ini juga menjadi salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut: perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari menyebutkan perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya, yaitu satu bangunan yang saling menguatkan. Hadis ini bersumber dari Abu Musa radhiyallahu anhu yang artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari. Sifat kepedulian perlu ditumbuhkan. Sikap empati ini akan timbul apabila 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain. 3. Menjadi orang lain yang merasakan. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara: pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Ketiga, berlatih mengorbankan diri sendiri. Keempat, membahagiakan orang lain. Baik, yang selanjutnya ialah konsistensi dalam beribadah dalam berbagai kondisi sakit. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kewajiban setiap manusia beragama. Salah satunya ialah sholat, yang merupakan kewajiban yang harus dijalankan seorang muslim untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh ditinggalkan meski hanya satu waktu. Dalam kondisi sakit pun, sholat masih bisa dikerjakan sebab Allah memberikan keringanan tata cara sholat bagi yang menjalankannya. Bagi orang yang sedang sakit, maka wajib melaksanakan sholat selama akal dan ingatannya masih sadar. Yang selanjutnya ialah berikut tata cara sholat bagi orang sakit. Yang pertama, apabila tidak bisa berdiri, maka boleh mengerjakan sholat dengan duduk. Yang kedua, bagi yang sholat dengan duduk, cara mengerjakan rukuknya ialah dengan duduk membungkuk sedikit. Yang ketiga, cara mengerjakan sujud yaitu seperti sujud saat sholat seperti biasa. Yang keempat, jika tidak bisa dengan duduk, maka boleh mengerjakan dengan cara dua buah kaki diarahkan ke arah kiblat, kepala ditinggikan dengan bantal dan wajah diarahkan ke kiblat. Yang kelima, cara mengerjakan rukuknya cukup dengan menggerakkan kepala ke muka. Yang selanjutnya, yang keenam, cara sujud yaitu kepala digerakkan ke muka dan lebih ditundukkan. Yang ketujuh, jika duduk seperti biasa dan berbaring juga tidak mampu, maka boleh berbaring dengan seluruh anggota badan dan dihadapkan ke kiblat. Rukuk dan sujud cukup menggerakkan kepala menurut kemampuan. Yang kedelapan, jika tidak dapat mengerjakan dengan cara berbaring, maka cukup dengan isyarat baik dengan kepala maupun dengan mata. Yang selanjutnya, dan jika masih tidak mampu menjalankan sholat seperti cara-cara sebelumnya, maka dikerjakan dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bab yang ketiga, bab penutup. Kesimpulan. Masalah kesehatan merupakan masalah kompleks yang merupakan akibat dari berbagai masalah lingkungan yang bersifat alamiah maupun buatan manusia, sosial budaya,
perilaku, populasi penduduk, genetika, dan sebagainya. Manusia mempunyai daya adaptasi terhadap lingkungan yang selalu berubah, yang sering membawa penyakit baru yang belum dikenal atau perkembangan penyakit yang sudah ada. Sebagai seorang muslim, sudah sewajarnya jika bersikap konsisten dalam beribadah. Sakit bukanlah alasan untuk tidak beribadah atau mengurangi ibadah yang rutin dilakukan. Bahkan kita tetap beribadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Adapun setiap tata cara dalam beribadah kita ketika sholat sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita selalu sabar dalam menghadapi cobaan, karena janji Allah di setiap kesulitan yang kita lalui pasti akan menemukan kemudahan. Begitu pula dengan kajian mengenai konsekuensi kesehatan yang perlu memperhatikan konteks budaya, sosial masyarakat, dan sebagainya. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini banyak kekurangan. Maka dari itu, kami membutuhkan berbagai masukan-masukan ataupun saran yang bersifat konstruktif untuk memperbaiki perbuatan makalah selanjutnya. Sebagai mahasiswa kesehatan yang profesional, kita harus menjaga kesehatan terlebih dahulu sebelum nantinya kita merawat pasien atau klien, sehingga kita bisa merawat pasien ataupun klien dengan semaksimal mungkin. Sekian presentasi dari kami kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.